Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani wa nakhusu bi dzikri la jami' masyayikhina wa syaikhi suyukhina wa muallimina wa asatidina wa min abaina wa ummatina wa jadadina auladina wa auladi auladina wa dzurriyyatina wa talimidina wa sa'iri man khadar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bab tentang menjaga perut, lanjutan dari materi kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal halalu kasirun. Wal halalu kasirun. Wal halalu utawi barang halal. Wal halalu utawi barang halal iku kasirun akeh. Walaisa lan ora ana alaika ing atase sira. Walaisa lan ora ana iku ing atas alaika ing atase sira apa antatayakona yen to mastekaken. Sapa sira bawa tinal umuri ing pira-pira perkara kang nyengit hal-hal yang tersembunyi dari hal-hal yang dihalalkan. Bal balik alaika wajib ing atase sira apa antahtariza. Apa antahtariza yen to ngindari sapa sira mimma setengah saking barang. Mimma setengah saking barang taklamu kang ngerti utawa weruh sapa sira ana sak temene ma iku haramun haram. Au tadzunnu utawa nyangka sapa sira. Au tadzunnu utawa nyangka sapa sira ana sak temene ma iku haramun haram donan kelawan penyono. Khasola kang hasil min alamatin saking pira-pira tenger utawa saking pira-pira tandha najizatin kang jelas najizatin kang nyata makrunatin kang den barengi apa alamat bil mali kelawan bondo amal ma'lumu anapun utawi barang kang wis jelas harame fadhahirun mongko iku nyata wa amal madnunu anapun barang kang den nyono adapun sesuatu yang masih diduga kuat bi alamatin kelawan pira-pira tenger utawa tandha Fawa mongko iku bondo Fawa mongko iku iku malu sultani bondone penguasa Iku malu sultani bondone penguasa wa umalihi lan pegawene sultan Wa maluman lan bondone wong lakas bakang orang duweni penggawean Lahu keduwe man illa minan niyahati kejaba saking ngratap au ba'il khamri utawa dodol arak, dodol khamr.
Awir riba utawa oleh teko riba. Awil mazamiri utawa perkara kang termasuk pira-pira alat hiburan utawa pira-pira seruling. Wa ghairi dzalik lan saliyane mengkono-mengkono kasebut min alatil lahwi saking pira-pira alat-alat hiburan al muharramati kang den haramaken. Fa in alimta mongko lamun ngerti sapa sira ana aksara malihi ing satemene akeh-akeh bondone sultan penguasa iku haramun haram qot'an kelawan pasti. Fama mongko barang tak khudhu kang njupuk sapa sira min yadi saking tangane sultan. Iku haramun haram wa in amkana lan lamun mungkin ayakuna ing yen to ana apa bondo iku halalan halal nadiron kale jelas. Fawa mongko utawi njupuk iku haramun haram. Li anau krana satemene barang iku al-ghalibu kang nungkuli ala dzoni ing atase penyono. Apabila harta yang kita makan atau yang kita konsumsi atau yang kita peroleh dari segala sesuatu yang sumbernya masih diragukan atau subhat, semisal mendapat sumbangan atau santunan dari seorang penguasa yang mana masih memungkinkan kita menduga-duga bahwa orang tersebut belum pasti atau belum tentu dibuktikan atau diketahui secara pasti tentang kejujuran orang itu dalam bekerjanya selama dia menjadi penguasa. Atau ketika tidak diketahui keamanahannya orang tersebut selama ia menjadi penguasa. Atau harta-harta yang diperoleh dari para pegawainya. Atau harta yang diperoleh dari orang yang tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan tetap, yang diduga kuat uang itu diperoleh dari hasil mencuri atau dari hasil menjual miras atau dari hasil melakukan riba atau menjual alat-alat malahi, menjual alat-alat musik yang diharamkan oleh syariat. Maka apabila kita tahu bahwa sumber dari harta benda itu diperoleh dari hal-hal tersebut secara pasti, maka mengambil atau bekerja kepada mereka-mereka itu hukumnya haram. Sekalipun itu memungkinkan, maka disinilah sebagai seorang muslim kita dituntut untuk melakukan kehati-hatian agar jangan sampai ketika kita hidup mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali pada keterangan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa mencari makanan yang halal itu kewajibannya seperti kita melakukan sholat. Mencari makanan yang halal itu kewajibannya, hukumnya seperti kewajiban melakukan sholat atau ibadah-ibadah fardu lainnya. Dikarenakan bahayanya dampak negatifnya dari orang yang suka mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Dampaknya luar biasa. Satu, bagi kecerdasan. Kedua, bagi keberkahan harta bendanya. Dan yang paling penting adalah
dampak atau paling membahayakan adalah dampak dari ibadah orang tersebut apabila makanan atau minuman atau apa yang dikenakan, dipakai bersumber dari hal-hal yang haram, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang pada masa dahulu sangat hati-hati sekali, sangat hati-hati sekali. Sebagaimana keterangan sebelumnya, bahwa sekalipun harta itu sudah tahu dipastikan kehalalannya, bahwa harta itu sudah jelas-jelas halal dari cara memperolehnya, tapi kalau kita menggunakannya secara berlebihan, maka bisa berakibat menjurus kepada syubhat, bisa berdampak pada hal-hal yang menimbulkan madharat, baik dari segi jasmani maupun dari segi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memakan makanan yang halal boleh, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal boleh, tapi tidak dianjurkan untuk berlebihan. Karena sesuatu yang halal sekalipun kalau digunakan dengan porsi yang berlebihan, maka dampaknya adalah bisa menjerumuskan orang tersebut kepada hal-hal yang syubhat, menjerumuskan orang-orang tersebut kepada jerat-jerat setan, menjerumuskan orang-orang tersebut kepada perangkap dari nafsu syahwatnya. Maka disinilah pentingnya untuk selalu melakukan segala sesuatu, terutama dalam hal makan dan minum, adalah secukupnya atau sekedarnya. Maka betapa banyak orang-orang pada masa dahulu dari kalangan sahabat ataupun dari orang-orang generasi tabi'in atau dari para ulama-ulama dan guru-guru kita yang paling diperhatikan agar mereka bisa mendapatkan manisnya ibadah, mereka bisa mendapatkan nikmatnya ibadah, mereka bisa mendapatkan kedekatan melalui ibadah. Pertama kali yang mereka perhatikan adalah bagaimana mereka menjaga perut mereka dari sesuatu yang syubhat atau sesuatu yang haram. Dan bahkan ada yang lebih luar biasa daripada itu. Sebagaimana diriwayatkan atau yang dinukil oleh Al-Imam Abu Hafs As-Sahrawardi dalam kitabnya Awariful Ma'arif, bahwa para ulama dahulu jika makan makanan atau minum, maka mereka tidak pernah lepas dari zikrullah. Karena tujuan dari mengkonsumsi makanan itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nikmat atau mendapatkan lezat dari makanan atau mendapatkan rasa kenyang pada perut, tapi salah satunya adalah untuk mendorong bagaimana makanan yang kita makan jika dibarengi dengan zikir, itu akan membantu menjadikan kolbu, nur dalam kolbu itu semakin terang benderang. Maka banyak sekali diriwayatkan sebagaimana di kitab Awariful Ma'arif pada babul al-babu tsani wal arba'un fi dzikri ta'ami wa ma fihi minal maslahati wal mafsadah, bahwa para ulama itu menganjurkan wa yustahabbu ayyakula fi awali luqmatin bismillah wa fi tsaniyati bismillahirrahman wa fi salisati yutimmu wa yushrabul ma' bi salasati anfas yaqulu fi awwalin nafs alhamdulillah idza syaraba wa fi tsaniyah alhamdulillahi rabbil alamin wa fi salisa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wa kama anna lil ma'adati taba'an tataqaddar kama dzakarnahu bi muwafaqati taba'at ta'am. Artinya dianjurkan wa yustahabbu ayyakula fi awali luqmatin, dianjurkan ketika pertama kali mengawali suapan itu membaca bismillah.
Suapan kedua membaca Bismillahirrahmanirrahim atau disempurnakan. Pada suapan ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika minum dengan 3 kali mengambil nafas. Pada minum tegukan yang pertama mengucapkan Alhamdulillah. Pada tegukan yang kedua mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tegukan yang ketiga mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ini adalah etika-etika yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan banyak dari para salafus soleh apabila mereka hendak makan maka mereka berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man ahabba ayyaksura khairu baitihi falyatawadda idza hadara ghada'uhu tsumma yusammallahu ta'ala." Barang siapa yang senang ingin memperbanyak kebaikan di dalam rumahnya, maka hendaklah ia berwudu ketika sarapannya dihidangkan kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim atau menyebut asma Allah atau zikir-zikir lainnya. Orang-orang ahli tasawuf selalu menjaga waktunya, menjaga usianya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan dalam makan sekalipun, mereka makan satu suapan ketika mengunyah batinnya zikir Allah, 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 di dalam batin sembari berzikir. Ketika memasukkan makanan ke dalam mulut, mereka mengucapkan Bismillah. Jika semakin banyak suapan yang dimakan, maka banyak sekali bacaan-bacaan zikir. Sebagaimana diriwayatkan, sebagaimana diceritakan bahwa Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ketika beliau nyantri di Syekhona Khalil Bangkalan Madura, salah satu bentuk riyadhahnya beliau itu kalau makan, beliau kalau makan setelah selesai menanak nasi, lauknya sudah siap, kemudian sudah diletakkan di nampan atau piring, maka ketika beliau hendak makan, beliau ambil beberapa batu-batu kerikil kecil, ditaburkan di atas nasinya. Ini adalah cara riyadhah beliau ketika masa-masa belajar. Sehingga tak heran kemudian di kemudian hari beliau menjadi sosok ulama yang mumpuni dalam bidang keilmuan. Sehingga banyak dari para ulama yang mengakui tentang ketokohan beliau dalam bidang ilmu maupun dalam kepemimpinan. Beliau memang sengaja memakan makanan dengan ditaburi kerikil kecil itu, agar ketika beliau hendak mengambil suapan nasinya itu, beliau masih sempat untuk membaca hafalan hadisnya ataupun hafalan Al-Qur'annya. Sambil memilah batunya satu persatu dipilah, dibersihkan terlebih dahulu oleh beliau, setelah ditaburi kerikil kemudian dipisah. Dalam proses memisah batu-batu dari nasi inilah beliau menyempatkan untuk ndres, untuk ndres hadisnya, hafalan hadisnya, untuk ndres hafalan Al-Qur'annya, yang kemudian setelah bersih baru beliau makan. Ketika makan, dalam hati beliau sembari berzikir. Disembari merasakan nikmatnya makanan itu, hatinya mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi syukurnya bukan hanya syukur bilisan alhamdulillah ketika perut kenyang, bukan. Syukurnya orang-orang ahli tasawuf itu adalah ketika mereka digerakkan oleh Allah, dipersiapkan untuk menyongsong nikmat yang hendak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka menjalankan atau mentasarufkan nikmat itu atau mengaplikasikan nikmat itu, maka rasa syukurnya itu bersamaan dengan keadaan tersebut.
Sebagaimana dicontohkan oleh Hadratus Syekh, bahwa ketika beliau makan, mungkin di zaman kita menganggap kalau ada siswa atau santri melakukan hal yang sama seperti beliau, mungkin dianggap aneh atau mungkin gila. Tapi itulah satu-satunya alasan bagaimana agar waktu beliau ketika makan itu tidak lepas dari mutola'ah. Bahkan sekelas ketika makan saja beliau masih sempat untuk deres hafalan ataupun mutola'ah. Maka beliau menemukan salah satu cara. Karena apa? Kalau misalkan makanan itu sudah siap untuk dinikmati, tidak ada kesan-kesan yang bikin ribet misalkan, maka kita pasti akan dibuat terlena. Bisa jadi seperti itu. Ketika kita makan, kemudian dibuat terlena, karena nikmatnya luar biasa, maka lambat laun kita akan pasti pengen nambah. Karena enaknya itu sehingga membuat kita pengen nambah. Tapi tidak demikian dengan pelajar-pelajar zaman dahulu. Tidak demikian dengan orang-orang ulama-ulama pada masa dahulu. Beliau makan. Ketika makanan itu hendak beliau nikmati, justru beliau melakukan sesuatu hal yang mungkin bagi pandangan orang lain sangat aneh. Yaitu makanannya ditaburi dengan kerikil. Kerikil-kerikil yang lembut itu. Ternyata itu adalah salah satu bentuk riadohnya beliau, agar ketika mau makan, beliau bisa menyempatkan waktu untuk deres hafalan. Beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk mutolaah pelajaran. Sambil memilah kerikil, diletakkan di tepi piring. Suapan yang mau beliau makan, kerikilnya dibersihkan, sambil deres. Jika hafalan kerikilnya sudah bersih, biasanya bersamaan dengan hafalan hadisnya sudah selesai dibaca. Ketika mau menyuapkan makanan itu ke dalam mulut beliau mengucapkan bismillah. Ketika mengunyah makanan, hatinya yang berzikir. Sehingga proses dari masuknya makanan sampai ke dalam perut, itu semuanya dibarengi dengan zikir. Maka dengan cara-cara seperti inilah Allah itu membuat nur para aulia atau nur orang-orang pilihannya semakin terang benderang. Jadi banyak proses untuk membuat kolbu ini semakin terang benderang nurnya. Bukan hanya melalui zikir secara ritual, memperbanyak membaca sholawat. Bukan hanya itu saja. Bahkan dengan makan sekalipun bisa. Sebagaimana dicontohkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Al-Asy'ari. Maka inilah beberapa hal atau beberapa cara yang mungkin seharusnya bagi pelajar sekarang atau orang-orang yang memang menghendaki untuk wusul ilallah, menghendaki kedekatan hubungan dengan Allah, memanfaatkan dengan baik waktunya, memanfaatkan dengan baik usianya. Setiap momen-momen yang dia alami dalam kehidupan itu bermakna ubudiyah. Jika orang lain memiliki prinsip bahwa waktu adalah uang, maka kita selaku orang muslim, waktu adalah ilmu. Karena demikian inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Andaikan waktu itu bukan untuk ilmu, mungkin mindset agama ini akan seperti mindsetnya orang-orang non-muslim. Tapi karena mindset Islam ini dibentuk oleh Allah melalui para kekasihnya, melalui para utusannya, bahwa ilmu itu harus ada di setiap hembusan nafas. Ilmu dan pemahaman itu harus ada di setiap langkah. Ilmu itu harus tetap ada di setiap kehidupan, di setiap momen, di setiap keadaan. Baik dalam kondisi tidur sekalipun. Bahkan banyak dari para ulama ketika beliau tidur, beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk membaca tasbih, untuk zikir sampai tertidur. Sebagaimana dalam kitabnya As-Suyuti Al-Khawilil Fatawi disebutkan
bahwa Sayyidah Aisyah itu jumlah biji tasbihnya ribuan, hampir 8.000. Abu Hurairah jumlah biji tasbihnya hampir 12.000. Sayyidah Hafsah jumlah biji tasbihnya hampir 4.000. Aukamakal. Beliau selalu membiasakan seperti itu menjelang tidur. Waktunya sangat benar-benar dihargai. Sampai tertidur. Bayangkan, kalau jumlah biji tasbihnya saja sudah ribuan. Kita ini yang jumlah biji tasbihnya 101 dengan batas. Setiap batas 33 biji. Itu saja tidak sempat. Bagaimana bisa kita menginginkan kedekatan kepada Allah? Makanya tidak heran. Sehingga muncullah suatu ungkapan sebagaimana disebutkan dalam kitab Awariful Ma'arif, walihada waroda naumul alim ibadatun wa nafsuhu tasbihun. Tidurnya orang alim itu dianggap ibadah. Hembusan nafasnya itu adalah tasbih, bacaan tasbih. Ya. Maka ibadah itu banyak bentuknya. Ya. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa melakukan hal-hal yang sedemikian luar biasa? Maka kunci pertamanya adalah harus bisa menjaga makanan, harus bisa menjaga perut dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau jangan sampai kemasukan hal-hal yang syubhat. Karena sesuatu kalau masuk ke dalam perut, sesuatu itu haram atau syubhat, maka yang muncul adalah kemalasan. Yang muncul adalah bentuk-bentuk pelanggaran atau bentuk-bentuk pembangkangan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang halal dengan catatan secukupnya, maka Allah akan memunculkan energi-energi baru, kekuatan-kekuatan baru dari yang halal itu, sehingga inilah yang kemudian menjadi wasilah cara bagaimana Allah menarik kita mendekat. Maka di sini pentingnya bagaimana cara kita untuk menjaga waktu, menjaga umur dari hal-hal yang mubadzir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil manfaat dari apa yang dilakukan oleh para masyayikh kita, dari apa yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, dari para salafus saleh. Bagaimana cara mereka memanfaatkan waktu, memanfaatkan umurnya. Bahkan sekelas makan saja mereka tidak pernah lepas dari zikrullah, tidak pernah lepas dari muthala'ah kitab, tidak pernah lepas dari hal-hal yang selalu membawa manfaat. Mereka sangat terobsesi untuk bagaimana usianya, umurnya, hembusan nafasnya, hidup yang sekali ini benar-benar berharga. Bukan di mata manusia, tapi semata mencari kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarna madakhilu syubhat wal halal wal haram fi kitabim mufradin wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه
ولا تنسنيه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.